Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih terus memberikan kita waktu, umur dan kesempatan, juga kesehatan, hingga kita masih diberikan izin oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat yang mulia, terus meniti jalan ke surga, berkumpul dengan orang-orang soleh dan soleha di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah semua kita akan dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita membaca maulid dan mahaludiyah, kita tawasul dan memberikan hadiah Fatihah untuk saudara-saudara kita yang kita cintai, orang tua dan juga suami yang telah tiada. Insya Allah mereka semua Allah telah tempatkan di tempat yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadirin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susah. Syahidina wa habibina wa mursina wa bina munazibina wa ma'udubin bina selamat kita pada percaya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amina wa amina wa jadina wa jadatina khususan lagi yang menghormati manusia. Coba ilah khusus ilah lagi kehidupan kita, ilah lagi Allah lagi kita sekali, ilah lagi kehidupan Allah lagi, ilah lagi Allah lagi, ilah lagi siapa ilah, ilah lagi haji pasangan, ilah lagi Bapak Jokowi Dodo bersahabat, ilah lagi Bapak Bisma dan Besari Nabi, Ibu yang saya dan yang semangat, ilah lagi Bapak maksud yang kami, ilah lagi Bapak Abu dan ilah lagi Bapak sudah semangat. Ila ruhi wa barakatuh. 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 Ila ruhi ila ruhi ila sekadar ila ruhi bangsa dunia karya ila ruhi ila ruhi aja sekarang ini kau lagi kalau sahabat ini sedikit ila ruhi aja Muhammad Shadiq Kimai di bina dunia sukimin ila ruhi beliau sekarang ila ruhi amin saat ini ila ruhi Bapak Mantul Jamin Menjadi ila Bapak Tuhan ini kedok ila ruhi Ali Bawa Samudra bin Janual ila ruhi Sumirat bin Badak ila ruhi Bina Mujita bin Sumbel Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Susah saya bermaksud ini Allah ini dan ketua DKM supaya ini Allah berikan sehat ya dan diberikan rezekinya. Pokok hajatnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua sesuatu yang yang hadir yang hadir Allah berikan sehat afiat qabul hajat niatnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususnya di Merbarak muhasabah qalbi Allah berikan sehat afiat kabul hajat niatnya semua amin ya rabbal alamin. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'illallah. Bismillahi masyaallah kana binimatin hamidallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'illallah. Bismillahi masyaallah kana binimatin hamidallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqul khairu illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khairan. Jazawalna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam afdalan hajatan bi'an akubatin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah.
Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نوينا قراءة مولد محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما نوى مشايخنا اللهم يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم بالنية أن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا ويباسل من الحلال أرزاقنا ويهدم أعمارنا بحسن الخاتمة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الجنة ونعيمها سر لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى عليه يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب بلغ الوسيلة يا رب وصل الفضيلة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن الصحابة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارض عن المشايخ يا رب ارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صلوا عليه يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلوا عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوا عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوا عليه. سلام الله على رسول الله صلى الله سلام الله على يسير حبيب الله صلى الله سلام الله على رسول الله صلى الله سلام الله
menyuruh kita mengasihi orang miskin. Dunia penuh dengan orang yang malas. Dunia penuh dengan orang yang malas. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Mari dengarkan kita bagi cahaya matahari. Mari dengarkan kita bagi cahaya bulan. Rasul menyuruh kita mencintai anak yatim. Rasul menyuruh kita mengasihi orang miskin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. وتدرس فرض واستبشارا. صلوا عليه. وسلة الكرسي وهبة ووقارا. صلوا عليه. وامتلأت السماوات أنوارا. صلوا عليه. ودست الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تجره تراءت وأن يغفره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلم يستتبع ترك بإذن ربه الغرب وطاعتها بما صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في تمام القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. مبروك دولة بوجود المصطفى وعلى
سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة السعادة والسبيل ليس ينفع السؤال لا جمعت معنا المواسم سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله
Allah memberi ibu karena Allah lebih tahu ibu ini kuat untuk bisa mendampingi anak-anak. Insya Allah, mohon maaf, bukan kami ingin mementaskan ibu-ibu atau anaknya di sini, tapi kami ingin ibu-ibu tahu bahwa kami semua peduli dengan ibu dan anak-anak ibu. Insya Allah, doa kami akan terus menyertai anak-anak ibu hingga anak-anak ibu menjadi betul-betul anak-anak yang sukses dunia amin ya Rabbal alamin. Sebelum nanti acara kita dimulai, seperti biasa untuk menjaga keistiqomahan bersama guru kita lanjutkan kajian seperti biasa insya Allah. Walaupun tidak sepenuh seperti biasa, kita lanjutkan Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassun tabarakan lisyaril ashabin nabi wa lisyaril a'immatul mujtahidin wa lisyaril masyayikhi min masyariki magharibiha khususan wa ma'jaman Abdullah bin Ruki Haji Muhammad Husni Tamrin Padmi Wijaya Al-Banjari Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Smith Abi Shan bin Abdullah Syafiri Habib Muhammad Al-Ahdar Habib Muhammad Al-Amaliki Habib Hasan Al-Kahf Syekh Zain Sikiti Syekh Mustafa Kiai Haji Buya Zaidi Kiai Haji Ujang Mukhtar bi Abdul Somad wali syairil masyayikhi lajnam asqura asma'u wa ta'ala bi asma'ihim wa nafa'na bi ulumihim wa asrarihim fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawasan wa tabarukan bi sairil azkar wa bi qiraati maulid wa bi qiraati mahlul qiyam wa bi qiraati kitab risalatul mu'awana. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi barikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka bi karamati yaumul jumu'ah wa bi karamatihi suratul Fatihah. Allahumma fir li hayyina wa maitina wa khususan Ibu Iyah Munirah binti Rosin Bapak Ahmad Hadi bin Abdul Qadir, Ibu Siti Ruqayyah binti Ahmad Hadi, Bapak Abdul Ghani bin Saskawi, Ibu Yeni Adawini binti Abdul Ghani, Bapak Abdul Latif bin Abdul Ghani, Bapak Udiana bin Abdillah, Bapak Haji Deni Koswara bin Haji Muhammad Syamsu, Haji Ahmad Fahruddin bin Haji Abdurrahman Ash'ari, Haji Iskandar bin Haji Ghazali, Haji Ruqayyah binti Ma'in, Sofia binti Haji Muhammad Yusuf, Haji Mukid bin Haji Abdul Ahmid, Haji Yun binti Haji Muhammad Yunus, Sayyidatina Hajar binti Haji Mukid, Mau Hasan bin Haji Mukid, Ruhul Ahya bin Haji Mukid, Haji Hindun bin Haji Cawang, dan juga Sahibul Masjid Bapak Haji Abdul Rahim bin Abdul Ghani, Ketua DKM Bapak Haji Rahman bin Abdul Ghani, dan juga seluruh almarhumah yang hadir di masjid ini. Semoga diberikan ampunan, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita niatkan niat kebaikan pada hari ini, yang sedang sakit diberikan kesembuhan dan afiat, yang sedang menjalankan usahanya, yang sedang ikhtiar dimudahkan dan dihasil maksudkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tawasul tabarkan bi qiraati bi syakran li Sya'ali bin Abi Bakar Asakan. Allahumma inna nas'aluka bima sa'alaka bihi bidaka sholain. Allahumma asimna wa asima ma'ana. Allahumma fasna wa fas ma'ana. Allahumma fa'adarajatina wa fa'adarajatina ma'ana bijahi wa bi karamati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtahtu bidarbillah tuluhu ma sya'allah kufluhu la ilaha illallah
babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Safuhu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ahata bina min bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surun wa ayatu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahuduhu hifzuhuma binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinati rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin makdur wa hadarin mahdur wa min jami'i surur tatarafna billah tatarafna billah tatarafna billah min aduina wa aduillah min saki arshillah ila qa'i aradillah san'atuhu la tanqati' bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Azimatuhu la tanshakku bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud najrahum fi intikas wa qulubahum fi wiswas wa aydiyahum fi iflas wa ubighum minar rijli ila ras la sahla ijda' wala jabala yuqta bi alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zaina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamina bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawasul tabarukan bi qiraati kitab risalatul muawwana wal muzahara wal muwazarah liragibina minal mu'minin fi suluki tarikil akhirah
Al-Imam Syekhul Islam Al-Alim Al-Alama Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi fi darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal manu fadla bi rahmatika nas'al wa bi jahi nabika natawassal. Ya muhawil ahwal hawil halana illa ahsanil hal ilahana ilmuka kafin anis wal ikfina bihaqil fahatati su'ala wa karamuka kafin anil maqal akrimna bihaqil fahatatil maqala wa hasil ma fidomirina. Allahumma yasir umuna Allahumma fina bi'amalika ya basit ubsutana jikana aslami kulijahkan wa asir amali wa awladi wa habil Allahumma fina ya hina wa ishfi anta syafi la shifa la shifa. Siril Fatihah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah sedang bercengkrama dengan cucunya yaitu Sayyidina Hasan dan Husain. Lalu Rasul mencium bibir daripada Sayyidina Hasan, tapi ketika mencium Sayyidina Husain, yang dicium adalah bagian lehernya. Kebahagiaan antara seorang kakek dan cucu, dari raut wajah Rasul itu terlihat wajah kesedihan yang sangat mendalam. Seorang makhluk yang mulia, apapun yang diminta dimohonkan kepada Allah pasti akan diijabah dan dikabul. Tapi ini adalah sebuah suratan takdir yang tidak bisa dihindari. Pada 61 Hijriah, ketika terjadi pergantian kekhalifahan dari Muawiyah bin Abu Sufyan, ternyata sistemnya bukan sistem musyawarah mufakat, tapi sistem monarki, diteruskan kepada anaknya. Hal ini menyebabkan Sayyidina Husain menentang, tidak setuju, dan tidak mau baiat terhadap keputusan tersebut. Hal inilah menimbulkan kemarahan daripada pihak Ziyad bin Muawiyah. Melihat kejadian tersebut, gubernur daripada Kufah yaitu di Irak, Ubaidillah, mengundang untuk konsolidasi, dan dibawalah rombongan Sayyidina Husain itu sebanyak 72 orang. Nggak banyak, hanya 72 orang. 72 orang itu terdiri dari perempuan, anak-anak, dan bahkan ada yang berumur 3 bulan. Masih dipanggu dan masih nyusu. Melihat kejadian tersebut, Ziyad bin Muawiyah ini memfitnah gubernur supaya semuanya tidak setuju dengan apa yang didatangkan daripada Sayyidina Husain. Berbalik arah, ternyata masyarakat Kufah bukannya mendukung, malah semuanya terprovokasi, semuanya mencoba untuk membunuh daripada pasukan, kelompok daripada Sayyidina Husain. Dan dibuatlah pasukan yang cukup banyak. Mungkin sekarang kejadiannya mirip-mirip. Hanya segelintir orang, segelintir ulama, tapi penghadangannya begitu luar biasa. Jadi dari zaman dulu sudah terjadi tuh. Rombongan daripada Sayyidina Husain hanya 72 orang. Tapi pasukan yang dikerahkan kurang lebih sampai 30.000 pasukan dengan bersenjata lengkap. Ibu bisa bayangkan, pasukan bersenjata lengkap ini menyerang. Siapa yang diserang itu adalah cucu daripada Rasul beserta dengan anak-anaknya. Dan kemah yang ditempati oleh pasukan dari Sayyidina Husain itu semuanya ditutup, diembargo, tidak ada setetes air pun yang bisa sampai ke kemah tersebut dalam keadaan kehausan. Sementara tentara-tentara yang 30.000 itu semua bersenjata lengkap dengan kekuatan fisik yang prima. Keluar Sayyidina Husain, dikatakan
kalaulah kalian semua tidak berempati, tidak simpati terhadap diriku, tapi ini ada seorang bayi berumur 3 bulan, tolong berikan setetes 2 tetes air kepada bayi ini. Bukan jawaban yang diterima, bukan air yang diberikan, tapi anak panah, ada 3 anak panah yang menghujam, menempel di tubuh mungil tadi, meninggal seketika dalam pangkuan Sayyidina Husain. Yang berada dalam pangkuan Sayyidina Husain itu ada sebutan Ali Asghar. Ada Ali Asghar, ada Ali Akbar. Sebelumnya Ali Akbar ini mencoba untuk menerobos musuh untuk mendapatkan air. Air didapatkan, tapi ketika air itu sudah didapatkan, apa yang terjadi ketika perjalanan kembali ke kemah? Tangan kiri dan kanannya itu ditebas oleh musuh, akhirnya air tersebut hilang, menyerap lagi kembali ke pasir. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 10 Muharram banyak kejadian-kejadian yang mulia, banyak kejadian-kejadian yang luar biasa, tapi ada juga kejadian yang di situ membuat kondisi Rasulullah sebagai sosok seorang manusia. Kalau kita boleh berkata, tidak ada doa yang tidak dijabah, tapi takdir sudah menentukan, tidak bisa dirubah. Nah, ini jadi pelajaran buat kita ibu-ibu semua. Kita jangan pernah berhenti berdoa. Apa yang sudah menjadi catatan takdir itu tidak bisa dirubah. Lalu apa gunanya doa? Apa gunanya kita setiap hari sholat, tiap hari kita berdoa? Apa gunanya? Gunanya adalah ketika kita menghadapi musibah tersebut, kita dapatkan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gunanya doa. Jadi doa itu bukan dalam artian kita berdoa diijabah selesai, dikabul doa. Enggak. Justru seseorang yang dia sabar menjalani pedihnya kehidupan, nah kesabaran itulah doa yang diijabah. Rasulullah menangis melihat ke depan bahwa nanti salah satu cucunya ini yang dicium bibirnya itu akan diracun justru oleh istrinya sendiri yang difitnah supaya untuk membunuh suaminya karena orang yang paling dekat di rumah meninggal dalam keadaan diracun. Yang kedua adalah cucunya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain terus masuk ke dalam tenda melihat satu persatu anggota keluarganya dan satu persatu sahabatnya. Bahkan ada salah satu sahabat Rasul yang berumur 70 tahun tetap mengangkat pedang, memperjuangkan, menyelamatkan cucu-cucu daripada Rasul. Sayyidina Husain keluar, peperangan tidak bisa dihindari, sampai akhirnya salah satu daripada pasukan daripada Ziyad bin Muawiyah itu menebas leher sehingga terpisahlah leher daripada jasad Sayyidina Husain. Kejadian ini sangat menyedihkan. Kita yang berpahamkan ahlu sunnah wal jamaah, kejadian yang sangat menyedihkan dan memilukan ini, itu harus disikapi dengan sikap yang sebagaimana diajarkan dalam syariat. Tidak seperti saudara-saudara kita yang sedemikian sedihnya, sampai harus menyiksa diri, memukul-mukul dirinya, dengan pedang, memukul dirinya dengan benda tajam, sampai bercucuran darah. Sampai masjid itu atau tempat yang biasa dipakai buat hari raya Karbala, itu penuh dengan darah. Jadi kalau diselebar pakai alat pel, itu yang dipel itu bukan air, tapi darah semuanya. Mengungkapkan rasa sedih yang sangat mendalam terhadap meninggalnya cucu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di 10 Muharram ini ada bahagianya, ada sedihnya, semuanya bercampur jadi satu. Kita berbahagia karena memang di sini bahagianya anak-anak yatim, bahagianya kita. Sedihnya anak-anak yatim itu juga adalah merupakan kesedihan daripada kita. Sehingga momen pada 10 Muharram ini kita jadikan suatu momentum untuk menyayangi, mengasihi, menyantuni anak-anak yatim. Dan itu tidak hanya terjadi setahun sekali. Setiap ada kesempatan, ada rezeki, lihat apa kebutuhan saudara, tetangga yang dekat daripada kita nih yang yatim. Oh, dia belum sekolah, biayai sekolah. Dan Bu, membiayai anak yatim, wallahi nggak ada ruginya sama sekali. Rasulullah jamin, yang menyayangi anak yatim akan bersamaku bertetanggaan di surga. Nggak ada ibadah yang membuat kita sedekat itu. Jungkir balik ibadah, sholat malam, sampai kaki bengkak, nggak akan bisa nguber, nggak keuber. Puasa, setiap hari, nggak putus-putus, kecuali yang dilarang. Nggak akan bisa menembus atau mencapai derajat yang sedemikian tinggi. Posisi itu bisa didapatkan ketika kita menyayangi anak-anak yatim. Jadi sebuah kesempatan nih, lihat depan, belakang, kiri, kanan rumah kita ada anak yatim nggak? Perhatikan, nggak usah banyak,
nggak usah banyak drama, nggak usah banyak memviralkan, nggak usah banyak dimasukkan ke dalam medsos, sudah senyap saja, nggak usah ada orang yang tahu. Nanti tahu-tahu ketika dia sudah besar, dia akan ingat siapa dulu yang membiayainya dia, siapa ya dulu yang membuat dia sekarang menjadi orang besar, siapa dulu yang membuat dia menjadi orang yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, adalah ibu ini. Dan itu pahala ganjarannya nggak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Jadi momen dan kesempatan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, daripada kisah yang terjadi di Karbala pada 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Ini menjadi satu momentum bagi kita bahwa tingkatkan keimanan, tetap terus berdoa, tetap terus mengasihi sayangnya anak-anak yatim, dan insya Allah itu membuat kita semakin dekat dengan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan pengajian kita. Silahkan dibuka kitabnya. Kalau kitab saya ini halaman 52, fasal yang baru. Kalau ibu-ibu kitabnya halaman, kalau terjemahan halaman 200, 120 yang terjemahan. Yang kitabnya dengan menggunakan bahasa Arab semua halaman 51 ya, itu fasal yang baru. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu anhu ankum wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Sebelumnya Imam Haddad membahas tentang adab-adab ketika mendengarkan azan, dan sekarang kita masuk ke dalam hal-hal yang sifatnya salat. Ilan qala al-mu'allif radhiyallahu ankum wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Wa 'alaika al-mubadiratu bis salati awwalal waqti bihaitsu la yu'adzin mu'adzin likulli maktubatin illa wa qad tawadda'ta wa hadarta fil masjidi fa illam taf'al dzalika fala adall min an ta'khudha fil isti'dadi lis salati min hina tasma'ul adzan. Imam Haddad mengingatkan, dan sepatut dan seharusnya kita menyegerakan sholat itu di awal waktu. Nah, yang dimaksud awal waktu itu kapan? Yang dimaksud dengan awal waktu itu kapan? Yang dimaksud dengan awal waktu di sini adalah sekiranya belumlah azan, orang yang azan di masjid, kecuali kita sudah dalam keadaan berwudu dan sudah hadir di masjid, itu awal waktu. Jadi awal waktu yang dikatakan oleh Imam Haddad adalah sekiranya yang azan belum azan, tapi kita sudah dalam keadaan punya wudu, dan kita sudah hadir di masjid atau di tempat kita sholat. Nah, itu yang dimaksud dengan awal waktu. Jadi belum dipanggil sudah hadir. Coba, Allah senang nggak? Lebih senang mana nih? Belum dipanggil sudah hadir, atau dipanggil dulu baru datang? Dipanggil dulu baru datang, atau tanpa dipanggil udah datang? Ada yang udah dipanggil-panggil nggak datang-datang. Udah dipanggil-panggil kagak datang-datang. Sekalinya datang waktunya mepet, udah mau habis. Nah, di sini Imam Haddad mengatakan kalau ingin caper, cari perhatian Allah, itu sebelum dipanggil kita sudah siap dalam keadaan berwudu. Kalau ini dilaksanakan minimal 40 hari nggak putus-putus. 40 hari nggak putus-putus. Subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghribnya, isanya, 40 hari nggak putus-putus. Orang belum azan kita sudah standby, sudah dalam keadaan wudu, sudah dalam keadaan berada di masjid. Coba deh 40 laksanakan, hasilnya sangat signifikan. Baik kehidupan rumah tangga, baik rizki, itu pasti akan terlihat banyak. Karena apa? Barometernya seseorang itu terlihat daripada sholatnya. Kalau sholatnya dia di awal waktu yang versi ini, sudah pasti dia akan hidup berkecukupan. Ingat ya, berkecukupan, bukan kaya raya. Kalau yang ibu katakan, wah, saya ingin kaya raya, sebelum sholat saya ada di masjid. Kalau gitu yang paling kaya merobot masjid dong. Merobot masjid, belum azan udah ada di masjid dia. Tentu yang paling kaya adalah merobot masjid. Tapi ini adalah dicukupkan hidupnya.
Kalau yang namanya cukup, segala apa yang diinginkan itu ada maslahat untuk dia. Bukan berarti keinginan dia sampai berbaris berjejer, ingin ke Amerika, ingin ke Hawaii, ingin ke Maldives, ingin ke Raja Empat. Itu keinginan dia. Maksudnya kaya ini tercapai semua. Enggak, bukan itu yang dimaksudkan kaya. Iya, dia pergi ke Amerika. Kalau baliknya Islam, lagi masih mending kalau baliknya murtad. Iya, dia kalau pergi ke Maldives, baliknya dia dalam keadaan selamat. Kalau dia ada di sana nggak balik-balik, ada masalah. Iya, dia pergi ke Raja Ampat, kalau balik ke sini dalam keadaan sehat afiat. Kalau dia tetap di sana ditembak oleh pasukan Papua Merdeka. Yang baik itu adalah bukan berarti semua keinginan yang kita tulis dalam daftar keinginan kita itu semuanya di checklist terwujud, enggak. Yang dimaksud di sini adalah kehidupan kita dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barometernya bukan kaya. Barometernya bukan kaya, tapi dicukupkan. Coba yang ingin, bukan coba-coba ini, yang ingin mengamalkan 40 hari berturut-turut sebelum azan sudah berada di masjid, insya Allah akan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak terjadi nih. Sama siapa? Biasanya yang sudah pensiunan. Udah pensiunan, udah nggak ke kantor, udah kerjaan di rumah, udah anak-anak kepada gede, cucu-cucu udah kepada gede, tinggal di rumah berdua doang. Kegiatan di rumah juga lama-lama pusing, akhirnya belum azan udah ada di masjid. Ya subuhnya, zuhur, asar, maghrib bisa semua ada di masjid. Biasanya sudah pensiun. Nah, yang belum pensiunnya dicoba nih. Ya, yang belum pensiun dicoba sudah ada di masjid sebelum azan. Fa'ilam taf'al dzalika fala aghal min an ta'khudha fil isti'dadi lis-sholati min hina tasma'ul azan. Kalaulah tidak bisa berbuat demikian, kalau tidak bisa berbuat sebelum azan sudah ada di masjid, paling enggak kata Imam Haddad, ketika sudah azan kita sudah mulai siap-siap. Ketika mendengar azan sudah mulai siap-siap, hayya 'alas shalah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah siap-siap tuh bergegas mau ke masjid, gitu ya. Itu paling tidak tuh mepet-mepetnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlu awalil waqti ala akhirihi ka fadlil akhirati ala dunya. Coba bandingkan nih. Dikatakan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan orang yang sholat di awal waktu yang disampaikan oleh Imam Haddad tadi dibandingkan orang yang sholat di akhir waktu, itu fadilahnya, keutamanya dibandingkan dengan perbandingan antara akhirat dengan dunia. Antara akhirat dengan dunia. Akhirat kekal abadi, dunia sementara. Memang biasanya yang menyebabkan di akhir-akhir sholat itu biasanya yang terlibat masalah dunia. Lagi masak, nanggung. Pokoknya kalimat nanggung itu dijadikan kambing hitam. Lagi masak, nanggung, Ustaz. Lagi masak, ditinggal nanti angus. Lagi nyetrika, nanggung, Ustaz, masih ada 3 lembar lagi. Lagi baca buku, nanggung, Ustaz, tinggal selembar lagi. Nanggung, Ustaz, tinggal 35 detik lagi, episode ini sudah tamat di Netflix. Semuanya tanggung dijadikan kambing hitam. Nah, itu semua dunia. Maka orang yang mengakhirkan sholat, itu perbandingannya sama dengan akhirat dengan dunia. Kalau dia di awal waktu, akhiratnya dapat. Kalau akhiratnya dapat, dunianya nguber. Kalau dia sholat di akhir waktu, dunianya nggak dapat, pasti akhiratnya tertinggal. Nah, ini contoh dari sholat tadi nih. Sholat yang awal waktu sama di akhir waktu. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Dikatakan oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, awal waktu sholat itu merupakan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di akhir waktu itu mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa di awal waktu itu mendapat keridhaan? Karena puncaknya kebahagiaan itu adalah Allah ridho. Allah ridho, selesai. Mau dicemplungin di mana aja nggak masalah bagi dia. Yang penting Allah ridho. Disimpan di neraka nggak kerasa sama dia. Yang penting Allah ridho. Disimpan di surga lebih nikmat.
Jadi sholat di awal waktu itu mendapatkan keridhaan, sedangkan di akhir waktu ya menggugurkan kewajiban, Allah ampuni. Kenapa? Karena sudah menggugurkan kewajiban. Hanya sampai sebatas itu. Jadi kembali lagi, mutlak sudah sholat itu di awal waktu. Wa alaika bil muhafazati ala sunani ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al-maktubat wa ba'daha. Dan juga Imam Haddad mengingatkan untuk menjaga sunnah, sholat sunnah, yaitu sholat ratibah, sholat rawatib. Nah, sholat sunnah itu sholat sunnah yang berkaitan dengan waktu dan sebab itu terbagi menjadi 3. Nah, boleh Ibu catat, ini menyikapi pertanyaan salah satu jamaah, Ustadz bagaimana nih? Saya masuk masjid, saya sudah sholat asar, katanya habis sholat asar nggak boleh sholat. Saya masuk masjid, saya harus sholat tahiyatul masjid, boleh nggak Ustadz? Ustadz, saya udah sholat asar nih, saya habis wudhu, saya mau sholat sunnah wudhu. Sedangkan sholat sunnah wudhu itu kan sunnah, tetapi sholat setelah sholat asar kan nggak boleh, haram. Bagaimana Ustadz? Nah, menyikapi pertanyaan itu, kita coba ambil secara global dulu, bahwa sholat sunnah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, di waktu khusus. Yang pertama di waktu khusus, artinya itu sholat sunnah adanya di waktu-waktu tertentu. Seperti apa? Sholat duha, sholat witir, sholat taraweh, sholat rawatib, ba'diyah, qobliyah. Nah, jadi sholat rawatib ini berada di sholat yang waktunya khusus. Waktunya khusus. Kapan khususnya? Dia bisa sebelum, bisa sesudah waktunya. Kalau sebelum namanya qobliyah, kalau sesudah namanya ba'diyah. Yang kedua, yaitu yang disebabkan karena sebab. Karena sebab. Maksudnya sebab tuh gini. Kamu ngapain sholat? Saya habis wudhu. Oh, berarti sholat sunnahnya karena wudhu. Kamu ngapain sholat? Sholat tahiyatul masjid. Oh, dia sholat tahiyatul masjid karena masuk masjid. Kamu ngapain sholat? Saya mau safar. Oh, berarti sholat safar. Sebab. Jadi sholat karena suatu sebab. Nah, sholat yang dikarenakan suatu sebab ini ada 3. Ada yang mutaqaddim, ada yang mutaqaddim. Mutaqaddim itu sebabnya di awal. Nah, sebabnya di awal. Baru setelah itu dia sholat. Ada yang mutaakhir. Mutaakhir sebabnya di akhir baru sholat. Ulang. Kalau mutaqaddim sebab dulu baru sholat. Kalau mutaakhir sholat dulu baru sebabnya di akhir. Ya. Yang ketiga masih sebab, yaitu muqarrin, berbarangan. Jadi sebab sama sholatnya bareng dikerjakan. Sholat sama sebabnya bareng dikerjakan. Kita sebutkan satu persatu contoh daripada sebab sholat mutaqaddim. Kalau seseorang sholat tawaf, tawaf dulu atau baru sholat? Orang sholat sunnah tawaf, tawaf dulu atau sholat? Tawaf dulu. Karena dia tawaf, baru dia sholat. Nah, berarti mutaqaddim. Tahiyatul masjid, sholat dulu atau masuk masjid dulu? Masuk masjid dulu, sebabnya masuk masjid, baru setelah itu dia sholat. Sholat sunnah wudhu, sholat dulu atau wudhu dulu, atau wudhu dulu baru sholat? Wudhu dulu baru sholat. Nah, itu adalah sebab mutaqaddim. Sebab mutaqaddim. Jadi sebab dulu, baru setelah itu sholat. Sekarang yang mutaakhir, sholat dulu, baru sebabnya. Istikharah. Nah, istikharah ini mutaakhir. Sholat dulu, baru dia beristikharah, memilih. Yang kedua, sholat safar, sholat musafir. Pergi dulu atau sholat dulu? Atau sholat dulu baru pergi? Sholat dulu baru pergi. Maka perginya itu di akhir. Ya. Sholat hajat.
Nah, sholat hajat ini masuk ke dalam kategori mutaakhir. Sholat sunnah ihram, orang pakai kain ihram. Sholat dulu atau dia ihram dulu? Sholat dulu, baru setelah itu dia ihram. Nah, mutaqaddim, mutaakhir. Yang ketiganya muqarrin. Yang muqarrin itu berbarengan. Seperti sholat apa? Sholat gerhana matahari sama gerhana bulan. Jadi sholatnya berbarengan dengan khusuf dan kusuf, berbarengan dengan gerhana matahari dan gerhana bulan. Itu semua yang kedua yang berkaitan dengan sebab. Yang ketiga mutlak. Yang ketiga mutlak. Mutlak ini artinya nggak berkaitan dengan waktu, nggak berkaitan dengan sebab akibat. Mutlak, kapan saja dia mau sholat. Nah, sholat mutlak. Nah, kembali lagi, udah catat Bu ya. Kembali lagi, ada sholat yang pada waktu-waktu tertentu itu dilarang sholatnya. Jadi nggak setiap waktu itu sholat. Bahkan ada 5 kondisi atau 5 waktu itu diharamkan sholat. Nah, di dalam kitab Safinah itu dikatakan tahrumus sholah allati laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarrin. Diharamkan sholat, ingat, diharamkan sholat yang tidak ada alasan mutaqaddim wala muqarrin. Diharamkan sholat yang tidak ada alasan mutaqaddim dan muqarrin. Artinya kalau ada alasan mutaqaddim dan muqarrin, boleh nggak? Satu lagi, tahrumus sholat allati laisa laha sababun mutaqaddim wala muqarrin. Diharamkan sholat yang tidak ada sebab mutaqaddim wala muqarrin, yang nggak ada sebab dan muqarrinnya. Jadi kalau sholat di waktu yang nanti akan saya sebutkan 5, ada sebab mutaqaddim dan muqarrinnya, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh. Oke. Yang pertama adalah inda tulu'i syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbit matahari, habis sholat subuh ini terbit matahari nih, matahari udah muncul nih, matahari muncul, tartafi'a qadra rumhin. Matahari itu naik sekitar 1 tombak. Tombak bukan tombak yang dipakai buat perang, bukan. Tombak itu ukuran. Itu sekitar 10-15 menit. Jadi dari matahari terbit 10-15 menit itu tidak boleh sholat kecuali sebab mutaqaddim dan muqarrin. Ya, kecuali sebab mutaqaddim dan muqarrin. Yang pertama apa? Terbit matahari sampai 10-15 menit itu nggak boleh. Setelah selesai 10-15 menit baru masuk waktu isyraq. Selesai waktu isyraq baru sholat 2. Nah, matahari terbit sampai 10-15 menit ini waktu yang nggak boleh nih, nggak boleh. Ada yang boleh, sebabnya apa? Mutaqaddim dan muqarrin. Jadi kalau di waktu yang diharamkan ini, ibu sholat tahiyatul masjid boleh nggak? Boleh. Ibu sholat sunnah wudhu boleh nggak? Boleh. Pokoknya sebab mutaqaddim dan muqarrin di waktu yang diharamkan 5 nanti ini boleh. Yang mutaakhir nggak boleh. Sholat apa misalnya yang mutaakhir? Safar nggak boleh. Ya, paham ya? Nah. Yang kedua adalah wa indal istiwa hatta tazul. Istiwa itu adalah ketika matahari tepat berada di atas, itu istiwa namanya. Matahari terbit dari timur terus naik pas di atas, itu istiwa. Jadi istiwa itu kalau kita taruh benda, nah bayangan benda itu pas berada di bawah benda tadi, itu istiwa. Kapan waktunya haram itu? Sampai bayangannya bergerak, hatta tazul, atau sampai zawal. Jadi matahari kan dari timur terbit pas di atas, sudah mulai bergerak ke barat. Bayangannya sudah mulai bergeser ke arah timur, maka itu diharamkan waktu sholat. Waktunya nggak lama, kecuali sholat Jumat. Itu ya, kecuali sholat Jumat. Yang ketiga, wa indal isfirar hatta tagrub.
Ketika, kalau ibu-ibu sore-sore lihatlah di arah sebelah barat timur, ketika ada mega-mega berwarna kuning, nah itu diharamkan sholat sampai semuanya hilang. Itu diharamkan sholat tuh. Wa indal isfiror, ketika ada mega-mega merah kuning kekuning-kuningan di ufuk langit sampai dia hilang, itu diharamkan untuk sholat. Kalau ada yang sholat sebabnya mutaqaddim, seperti sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Boleh. Kalau yang sholatnya sebab mutaqaddim, dia sholatnya sholat wudu, boleh nggak? Boleh. Kalau dia sholatnya sholat yang mutaakhir, misalnya sholat safar, boleh nggak? Nggak boleh. Gitu Bu ya. Sudah 3 nih. Nanti ada 5. Jadi waktu yang diharamkan 5 ini nggak boleh sholat kecuali sebab mutaqaddim dan muqarrin. Yang keempat, ba'da sholati subhi hatta tatlu asyams, selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Selesai sholat subuh sampai terbit matahari. Misal ibu udah sholat subuh di rumah nih, sholat subuh di rumah, datang ke sebuah masjid mau kuliah subuh. Habis sholat subuh boleh nggak sholat? Habis sholat subuh boleh, haram nggak sholat? Habis sholat subuh haram nggak sholat? Haram. Tapi ibu masuk masjid, ibu masuk masjid, boleh nggak ibu di waktu yang tadi haram itu ibu sholat tahiyatul masjid, boleh nggak? Kenapa boleh? Karena sebab mutaqaddim. Ya, ibu datang ke masjid bukan mau sholat, bukan mau kuliah subuh, mau ziarah, udah sholat subuh di rumah, kumpul habis sholat subuh di masjid. Ibu mau sholat ibu masuk masjid. Ketika di masjid, ibu mau sholat musafir. Ibu mau sholat musafir, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Karena sebab mutaakhir. Paham? Jelas? Ya, alhamdulillah. Yang kelima yang diharamkan lagi waktu sholat itu adalah ba'da sholatil asri hatta taghrib. Selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Jadi habis sholat asar nggak boleh sholat sampai terbenam matahari. Ibu habis dari rumah sudah sholat, ada kajian di masjid dilaksanakan jam 4 sore, di rumah sudah sholat asar, datang ke masjid, disunahkan masuk masjid itu sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Kenapa boleh? Karena sebab mutaqaddim. Pada kesempatan yang lain, janjian habis asar kita akan mengadakan ziarah ke luar Batang, berangkatnya sore, sudah sholat asar di rumah, sampai ke masjid kumpul. Nah, karena mau musafir, sunnah kan kalau musafir itu sholat safar. Ibu sholat safar di masjid, habis sholat asar tadi di rumah, boleh nggak sholat musafirnya? Kenapa nggak boleh? Karena sebab, paham? Jelas? Ya. Paham Bu Haji? Ini kan titipan Bu Haji ini pertanyaan. Nah, satu kasus, dia sholat asarnya di waktu zuhur. Emang ada Ustaz sholat asar di waktu zuhur? Ada nggak Bu sholat asar di waktu zuhur? Ada nggak? Ada. Apa namanya? Jamaah apa? Jamaah apa? Jamaah takdim. Maka orang yang sudah sholat jamaah takdim asarnya di waktu zuhur, maka dari waktu zuhur sampai anti terbenam matahari dia nggak boleh mengerjakan sholat kecuali mutaqaddim dan muqarrin. Jelas? Paham? Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi. Wahdar, paham Bu ya? Coba sebelum dilanjut, ada yang bertanyakan nggak Bu mengenai tadi? Cukup ya? Cukup Bu ya?
Paham semua? Jelas? Satu ya. Sholatnya di asar, ya. Tergantung situasi. Oh, maksudnya mana yang ya, baik, paham pertanyaannya. Jadi maksud Ibu, kalau kita sholat jamaah takhir, yang kita mulai itu zuhur dulu atau asar dulu. Ada dua kejadian, waktu saya jalan dengan Abi ke Bukit Tinggi, berbareng dengan Habib ketika itu. Abi mengatakan, asar dulu. Habib kalau nggak salah, zuhur dulu. Kalau nggak salah, mohon koreksi. Tapi yang jelas berbeda. Artinya, mau dilaksanakan zuhur dulu atau asar dulu, boleh dua-duanya. Tapi yang paling afdal adalah sohibul wakti, yaitu yang memang waktunya ketika itu apa asar, maka asar dulu. Yang bagusnya. Walaupun ada yang mengatakan zuhur dulu, baru asar. Ada yang mengatakan asar dulu, baru zuhur. Dua-duanya boleh. Mangga, boleh. Ya boleh. Karena dari kejadian itu saya melihat, oh ternyata dari dua guru kami ini, beliau berbeda pendapat dan dua-duanya adalah bisa dibenarkan. Jadi memang ada yang zuhur dulu, ada yang asar dulu ketika menjamak takdim. Cukup ya? Sama-sama. Kita tutup dengan doa, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala lazo asrafna fatub alaina tauba taksilu kulla hauba wastur lana laurati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil wa kulli di mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna bil mustafa rasuli nazo bi kulli suni bil mustafa rasuli nazo bi kulli suni bil mustafa rasuli nazo bi kulli suni sallallahu alaihi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadatu sisuhbi walhamdulillahi fil badi wal hamdan katsiran dahi mahabbatin tasani subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita semua bisa mengamalkan dan mengajarkan kita untuk menghadapi dari insyaallah Allah berikan Amin. bagi ibu sekalian yang telah ikut terus memberikan segala anak-anak kita ini insyaallah tidak ada Allah bersifat dan doakan juga anak-anak ya. Ini anak kita semua yang doa dan jadi anak yang sukses dunia. Amin. Ya Rabbal kita boleh Oh ya. Akang, ayo tuh, Kang. Dua.
Dari mana teh ngasihnya? Sebelah sini, dari sana. Nama-namanya tetangga semua. Kan campur-campur. Bapaknya nggak ada semua atau ibunya? Bapaknya nggak ada.
bukan ya kami untuk memakai bukan itu ya, tapi kami begitu mobil itu beda beda semua dan juga ada dari hamba Allah memberikan kas dan isinya yaitu dengan tulis. Terima kasih hamba Allah. Terus langsung pas nanti langsung dipakai ya, bilang sih. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Maka Ustaz sampai terima ya anak saya ya dari kami. Terima saling lu saling anak yang soleh. Jangan kemana-mana dulu saja ya saya. Sebenarnya bilang apa? Apa namanya? Anak yang baik ya. Siapa namanya saya? Salim. Salim. Jadi anak yang baik ya. Siapa namanya? Ah? Yang baik ya, yang soleh ya, pintar ya. Siapa namanya saya? Hah? Jadi anak yang baik ya, soleh ya. Salim, siapa namanya ini? Hah? Hah? Anak yang baik ya? Lagi ngaji, ini siapa namanya ini? Hah? Ini Salim saya. Ngaji ya dia, anak pintar ya saya. Salim saya. Siapa namanya saya? Jangan. Hah? Yang ngaji ya dia. Salim, siapa namanya saya? Hah? Nih, saya. Siapa namanya ini? Ngaji nggak? Ngaji ya. Saya. Siapa namanya ini? Ah, ngaji nggak? Ngaji ya, jangan bener ya. Siapa namanya? Farhan ngaji. Ngaji ya, anak pintar ya, anak soleh ya. Siapa namanya? Ah? Iya. Ngaji nanti ya, jadi anak soleh ya, anak pintar, anak soleh. Siapa namanya? Ai ngaji nggak? Hah? Udah baca nih kok? Udah, pintar ya, saya. Siapa namanya? Jarak baik ya. Siapa namanya nih? Hah? Anak yang soleh ya. Ada kakak? Oh iya. Oh ya, ngaji ya, ngaji ya. Ngaji nggak? Hah? Jangan yang soleh ya. Mewakili Ustaz. Iya. Wakili nitip. Ya. Yang disuruh. Ibu-ibu yang punya itu jauh ya, jadi tidak banyak sama saya. Insya Allah nanti akan menjadi ibu. Akan membanggakan ayahnya dan ayahnya insya Allah Allah memberikan kamu dengan syurga sampai ibu sendiri. Anak-anak ibu jadi anak yang semakin soleh. Mungkin ada ibu-ibu yang akan
Sampai kita yang kedua,
Asik suaranya beda. Apa sih? Sallallahu alaihi wasallam.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم عليه. Itu mic mo di bawah.